Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 34. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hihi, selamat atas rekonsiliasimu. Mu Wanxing tersenyum dan menatap Xuan Yuanrou dengan enggan. Saudari Xuan Yuan, apakah kamu akan pergi bersamanya? Tidak pergi. Xuan Yuanrou tersenyum, saya ingin tinggal di sini dan menunggu dia menikah dengan saya di masa depan. Benarkah? Itu bagus. Mu Wanxing berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda akan pergi. Tentu saja tidak, aku tidak ingin melepaskan adikku yang baik. Xuan Yuan tersenyum. Sambil berbicara, Xuan Yuanrou melonggarkan Tan Yun, dan berjalan bergandengan tangan dengan Mu Wanxing menuju aula VIP. Tan Yun mengikuti di belakang dan melihat bayangan Xuan Yuanrou. Wajah tampannya penuh kebahagiaan. Melangkah ke gerbang aula VIP, Tan Yun disambut yang penuh dengan orang. Orang-orang ini semua adalah anggota senior tentara keluargamu. Selain itu, ada paman Xuan Yuanrou, Xuan Yuan Haokong. Di samping Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng duduk. Xuan Yuan Changfeng melambai ke Tan Yun, dan Tan Yun dan Xuan Yuanrou jatuh di samping Xuan Yuan Changfeng. Wajah Xuan Yuan Changfeng menunjukkan warna yang hilang dan berkata, Saudara Tan, Ying, apakah dia akan datang? Tidak, kata Tan Yun. Xuan Yuan Changfeng tampak sedikit murung dan berkata, apakah dia baik-baik saja tahun ini? Ya, dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Ketika Xuan Yuan Changfeng berkomunikasi dengan Tan Yun, Raja Mufeng bangkit dari tempat duduknya, mengambil gelas anggurnya dan berkata dengan suara keras, hari ini, seorang tamu terhormat telah datang ke kota militer kita. Dia adalah Jing Yun, murid Tuan Tianzun, dermawan Raja Dewa, dan tunangan Xuan Yuanrou, cucu perempuan yang diakui oleh Raja Dewa. Mari kita bersulang untuknya. Mendengar pidato itu, para eksekutif senior mengangkat gelas mereka dan bangkit satu demi satu, mengucapkan kata-kata sopan. 2 jam kemudian, makan malam selesai. Bintang berubah dan bunga bermekaran di musim semi. Tan Yun menghabiskan lebih dari 3 bulan dengan Xuan Yuanrou di kota militer Mufeng. Hari ini adalah hari ketika Tan Yun pergi. Xuan Yuanrou mengikuti Raja Dewa Mufeng dan mengirim Tan Yun keluar dari gerbang. Raja Mufeng berkata dengan ramah, Yuner, Ruer telah memberitahu lelaki tua itu bahwa kamu akan menikahinya di masa depan. Untukmu, yakinlah untuk berlatih di kota tentara Qingtian. Ruer, kamu tidak perlu khawatir. Orang tua ini aku akan melindunginya. Tidak akan ada kucing dan anjing yang mengganggunya. Adapun kamu menghapus Yuansu, kamu tidak perlu takut. Bahkan jika langit runtuh, ada seorang lelaki tua yang akan aku pegang untukmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih, Pak Tua. Saya pergi. Selanjutnya, Tan Yun melangkah maju dan dengan lembut mencium dahi Xuan Yuanrou, lalu mengorbankan Senzu, mengendarai Senzu dan menghilang ke langit. Pada saat yang sama, kota militer Yuan, perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Istana Dewa. Ketika Raja Dewa Yuan hendak meninggalkan mansion, dia melihat putra sulungnya Yuansu melangkah ke mansion dengan putus asa. Datanglah ke sini untuk ayahmu. Raja Yuan sangat marah. Ini ayah. Yuansu menjawab dan dengan hormat mendatangi Raja Yuan. Raja Yuan berteriak, apakah kamu lari ke kota tentara Mufeng untuk menemukan Xuan Yuanrou lagi? Ya, begitu Yuansu membuka mulutnya, dia ditampar wajahnya oleh Raja Yuan. Raja Yuan sangat marah sehingga tubuh lamanya gemetar. Dia dengan marah menunjuk Yuansu dan berkata, kamu adalah putraku yang paling berharga dan putra tertua dari rumah dewa. Kamu benar-benar mengecewakan ayahmu. Apa bagusnya Xuan Yuanrou? Dia tunangan orang lain. Kamu masih harus menemukannya. Kamu tidak malu, tapi aku malu menjadi seorang ayah. Ada banyak wanita di dunia ini, kau bajingan tanpa mata. Celepuk. Yuansu berlutut di tanah dan menatap Raja Yuan. Apa yang ayah saya ajarkan adalah bahwa saya tahu saya salah.
Melihat putranya yang paling berharga berlutut di tanah, Raja Yuan menghela nafas dan membungkuk untuk membantu Yuan Shu, senang mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Setelah itu, Raja Yuan sepertinya memikirkan sesuatu dan akhirnya tersenyum, Suer. Aku akan memberimu kejutan. Apa pendapatmu tentang Bai Suanyi, putri tertua dari Raja Dewa Tertinggi? Mendengar ini, Yuan Shu bingung, berkata dengan jujur, Bai Suanyi penuh dengan bakat dan penampilan, dan memiliki bakat yang luar biasa. Betul sekali, Raja Yuan berkata sambil tersenyum, selama kehadiranmu, ayahku telah pergi ke kota militer tertinggi dan membantumu melamar Bai Suanyi. Raja Dewa Tertinggi masih sangat bangga dengan ayahnya. Meskipun Bai Suanyi tidak setuju, dia menyetujui pernikahan itu. Ayah dan Dewa Tertinggi memutuskan untuk menikahi Bai Suanyi dalam 888 tahun. Selain itu, Zhan Zusheng, putra Zhan Peng, dan Bai Suanqi, putri bungsu dari Raja Dewa Tertinggi, juga menikah pada waktu itu. Tempat pernikahan akan diadakan di kota militer tertinggi. Pada saat itu, Tuan Tianzun juga akan datang dan mengirim berkah. Mendengar pidato itu, Yu Wensu tiba-tiba menjadi pucat dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, ini tidak boleh terjadi. Anak itu tidak bisa menikahi Bai Suanyi." "Tidak bisa." Raja Yuan sangat marah. "Bajingan, tanggal pernikahan telah ditetapkan, dan undangan telah dikirim ke semua raja dan rumah bangsawan. Itu akan segera tiba." Dan Tuan Tianzun juga setuju bahwa setelah 888 tahun, kamu secara pribadi memimpin pernikahan, dan kamu menolak ayah. Katakan lagi, percaya atau tidak, aku memukulmu sampai mati. Menghadapi kemarahan Raja Yuan, Yuan Shu tiba-tiba berlutut dan bersujud, "Ayah, bukan karena anak itu tidak mau, tetapi begitu Anda menikah, Anda dan Raja Tertinggi akan berbalik melawan satu sama lain saat itu. Tidak hanya itu, kamu akan menjadi sasaran kritik publik." Melihat Yuan Shu yang menangis di tanah, Raja Yuan mengerutkan kening, berdiri. "Ini ayah." Yuan Shu berdiri. "Katakan, apa yang terjadi?" tanya Raja Yuan, "mengapa kita tidak bisa menikah?" Yuan Shu mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk telapak tangannya, dan darahnya berdeguk. Dia mengambil napas dalam-dalam. Kata-kata selanjutnya tidak kurang dari baut dari biru untuk Dewa Raja Yuan. Tetapi melihat penampilan Yuan Shu yang tak terkatakan, dia berkata, "Ayah, ketika saya pergi ke kota tentara Mufeng untuk menemukan Suan Yuanru kali ini, saya bertemu Jing Yun yang juga pergi untuk menemukannya. Lalu, Jing Yun meninggalkan anak itu, dan anak itu kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria." Mendengar pidato itu, tubuh tua Raja Yuan terkejut. Kemudian, kemarahan menyebar dari dadanya dan meraung, "Jing Yun, beraninya kau melakukan ini pada anakku. Aku harus menebasmu ribuan kali. Suer, bagaimanapun, ayahku memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Raja Mufeng. Bukankah dia menghentikannya saat itu?" Setelah mendengarkan, Yu Wensu berkata dengan jujur, "Ayah, jika pamanmu tidak menghentikannya, Jing Yun akan membunuh anak ini." Aku juga marah. Raja Yuan sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia terus mondar-mandir di tempatnya, apa yang harus dilakukan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan? Sekarang undangan telah dikirim ke para raja dewa dan bangsawan. Sudah terlambat untuk mengambilnya kembali. Saat ini, Raja Yuan terbakar kecemasan. Dia tahu bahwa, seperti yang dikatakan putranya, begitu putranya menikahi Bai Suanyi, penghapusan putranya akan tersebar, dan Raja Dewa Tertinggi akan berbalik melawan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Yu Wensu dengan hati-hati berkata, "Ayah, mengapa Anda tidak membawa anak itu dan segera pergi ke kota tentara tertinggi dan memberitahu Paman Bai tentang anak itu? Biarkan Paman Bai membatalkan pernikahan." Tanpa menunggu Yu Wensu berbicara, dia diinterupsi oleh Raja Dewa Yuan, "Kembalilah ke rumah dan katakan." Kemudian, Yu Wensu mengikuti Raja Yuan ke aula. Raja Yuan mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Namun, penampilannya yang kanibal membuat Yu Wensu merasa ketakutan. Setelah waktu yang lama, Raja Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, pernikahan ini tidak dapat diledakkan seperti ini.
Katakan semua hal baik untuk ayah, dan Raja Dewa Tertinggi menyetujui pernikahan ini. Hanya kamu dan Bai Suanyi yang menikah. Pada saat itu, ayah, Raja Dewa Tertinggi, dan San Peng akan menjadi orang terdekat. Dan mereka adalah orang-orang merah besar di sekitar Lord Tianxun. Pernikahan bisa membuat keluarga Yuan kita lebih kuat. Jika pernikahan gagal, Raja Dewa Tertinggi pasti akan mengeluh tentang keluarga Yuan saya. Di masa depan, kami keluarga Yuan akan benar-benar berjalan di atas es tipis. Mendengar ini, Yu Wensu mengangguk setuju dan berkata, ayahku berkata ya, tetapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Mata keruh Raja Yuan berkilauan dan berkata dengan suara yang dalam, itu bisa diselesaikan dalam 3 langkah. Langkah pertama adalah pergi ke kota militer Mufeng untuk ayahku dan biarkan Dewa Mufeng merahasiakannya. Yu Wensu berkata, ayah, pamanmu, apakah dia akan setuju? Ya, saya akan. Raja Yuan berkata lagi, langkah kedua adalah ayah akan menggunakan teknik deduksi kecil untuk memeriksa keberadaan umum Jing Yun. Selama dia meninggalkan kota militer Qingtian, dia dapat dianggap sebagai ayah, dan kemudian mengirim seseorang untuk menyingkirkannya dan membunuhnya. Langkah ketiga, setelah kamu dan Bai Suanyi menikah, kamu punya 2 pilihan. Pertama, buat kecelakaan dan biarkan Bai Suanyi mati, sehingga tidak ada yang tahu bahwa kamu telah kehilangan kemampuan priamu, dan tentu saja kamu tidak akan berbalik melawan Raja Dewa Tertinggi. Kedua, pada saat itu, ayahku akan membantumu membuka koridor reinkarnasi. Kamu akan bereinkarnasi di dunia Dewa Hongmeng, dan kemudian kamu akan melanjutkan pernikahanmu dengan Bai Suanyi. Mendengar pidato itu, mata Yu Wensu menjadi cerah. Ayah, kamu sangat pintar. Raja Dewa Yuan tersenyum dan berkata, omong kosong, saya tidak pintar, bisakah Anda menjadi salah satu dari 10 raja teratas? Sekarang tugas mendesaknya adalah membuat Raja Mufeng diam sebagai seorang ayah. Kamu tinggal di mansion dengan jujur, untuk ayahmu, pergilah ke kota militer Mufeng. Sebulan kemudian, kota militer Mufeng, Istana Raja Dewa, Aula VIP. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Yuan, Raja Mufeng mengerutkan kening dan berkata, Saudara Yuan, bukan karena saya tidak ingin membantu Anda, tetapi jika sesuatu terungkap, Raja Dewa Tertinggi akan bekerja keras dengan saya jika dia belajar bahwa aku merahasiakannya untukmu dan menyakiti putri sulungnya. Kakakmu, Raja Dewa Yuan berdiri dan mengepalkan tinjunya, demi menyelamatkanmu sebagai saudara, kamu bisa setuju. Bersumpahlah untuk saudaramu dan jangan pernah memberitahumu apa yang kamu tahu. Tidak apa-apa, kamu harus mengembalikan rahmat menyelamatkan nyawamu untuk saudaramu. Mendengar pidato itu, Raja Mufeng tersenyum pahit dan berkata, karena saudara Yuan berkata demikian, saya berjanji. Sejak saat itu, kamu dan aku tidak saling berhutang. Segera, Raja Mufeng membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Yuan, saya bisa berjanji untuk membuat orang-orang di sekitar saya bungkam. Namun, saya memiliki beberapa kata untuk dikatakan. Yuner adalah dermawan saya dan murid Lord Tianxun. Saya harap Anda tidak menyentuhnya. Jika kamu menyentuhnya, aku tidak akan pernah menyerah. Setelah mendengar ini, Raja Yuan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Adapun kontradiksi antara Suer dan Jing Yun, itu semua salah Suer. Ini jelas bagi saudaraku. Yah, baguslah jika kamu tahu. Raja Mufeng menjawab, itu sudah terlambat. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan. Jangan repot-repot. Raja Yuan berkata sambil tersenyum, saudara-saudara kita dipersilakan. Saya harus kembali ke kota militer Yuan untuk menangani urusan, jadi saya akan pergi dulu. Oke, sampai jumpa. Raja Mufeng bangkit, mengirim Ratu Yuan dan kembali ke kediamannya. Kakek, mengapa kamu membantunya bersembunyi? Mu Wanxing datang ke Raja Dewa Mufeng dan berkata dengan sedih, apakah dia benar-benar menyelamatkanmu di tahun-tahun itu? Diselamatkan. Raja Mufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, jika dia tidak melakukannya, kakek tidak akan mati. Namun, karena dia menyebutkan bahwa dia membantuku berurusan dengan iblis di masa lalu, aku tentu ingin mengambil kesempatan itu untuk membalas budi ini. Adapun kakek, aku benar-benar merahasiakannya karena Yuner, kakek telah sepenuhnya menyinggung Raja Dewa Tertinggi,
jadi mengapa tidak menyinggung perasaannya lagi. Selain itu, kakek sudah lama merasa bahwa Raja Yuan telah membunuh kakek karena dia membantu Yuner di upacara ulang tahun. Berbicara tentang ini, mata Dewa Mufeng berkata, tidak ada rahasia abadi di dunia. Jika Yuan Shu dan Bai Suanyi menikah, Yuan Shu adalah pemborosan orang. Setelah terungkap, Dewa tertinggi dan Dewa Yuan akan berbalik melawan satu sama lain. Inilah yang ingin dilihat kakek, karena kakek tidak memiliki sekutu di antara 10 dewa teratas. Setelah mendengarkan, Mo Wanxing berkata sambil tersenyum, kakek, kamu benar-benar licik. Raja Mufeng meniup janggutnya dan menatap, gadis Bao, apa yang kamu katakan tentang kakek? Yah, baiklah, kakek, tenanglah. Aku tahu itu salah. Mo Wanxing tersenyum dan berkata dengan cemas, kakek, kurasa Raja Yuan ingin membunuh Jing Yun. Kurasa tidak, tapi aku akan melakukannya. Dewa Mufeng berkata, Yuner sangat berhati-hati, berani dan hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang Yuner. Kakek pikir dia akan tahu bagaimana menghadapinya. 1,5 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang dan mendarat di luar kota Qingtian. Bai Su bergegas menemuinya, kakak Jing, kamu kembali. Kakek, aku dan ayahku mengkhawatirkanmu. Bagaimana Anda bisa menjauh selama lebih dari 8 bulan setelah bencana? Tan Yun menjarah Shenzhou dan memasukkannya ke dalam cincin. Dia berkata sambil tersenyum, maaf membuatmu khawatir. Setelah perampokan, aku pergi ke kota tentara Mufeng untuk menemui tunanganku. Oh, Bai Su menjawab, ayo pergi dan laporkan keselamatan kakekku. Sesaat kemudian, di puncak Gunung Qingtian, Istana Dewa. Di aula yang megah, Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dengan ramah, senang bisa kembali, hehe, saya pikir sesuatu telah terjadi segera setelah Anda pergi begitu lama. Kemudian Tan Yun mengobrol sebentar dengan Raja Bai Cheng, dan ketika dia hendak pergi, Raja Bai Cheng dengan santai mengucapkan sepatah kata, membuatnya berdiri di tempatnya. Tetapi melihat Dewa Raja Bai Cheng berkata, Raja Dewa Yuan benar-benar memiliki perhitungan yang baik. Setelah putranya menikahi Bai Suanyi, dia dan Raja Dewa tertinggi dan Zhan Peng adalah sekutu yang sangat kuat. Apa? Tan Yun mengerutkan kening, juniorku akan menikah.